Wasit badminton asal Gunung Kidul, Wahyana, sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat karena Wahyana adalah wasit yang memimpin pertandingan final tunggal putri Olimpiade Tokyo 2020 antara Chen Yongfei dari Tiongkok melawan Tai Tzu-ying dari Taiwan. Nah, kita akan langsung berbincang dengan Pak Wahyana, wasit Indonesia yang go internasional. Selamat malam Pak Wahyana. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Wahyana, Anda ini ramai sekali di media dibicarakan soal sepak terjang Anda di Olimpiade Tokyo 2020. Bapak mungkin bisa cerita, Pak, gimana perjalanan Bapak sampai akhirnya bisa jadi wasit di pertandingan final badminton Olimpiade Tokyo, Pak Wahyana? Ya, jadi syarat untuk menjadi wasit di Olimpiade itu memang diperlukan lisensi tertinggi. Ya, sedangkan di bulu tangkis itu lisensi tertingginya adalah BWF Certificated Umpire. Oke, jadi selain lisensi apa saja Pak? Apakah dibutuhkan mungkin pengalaman yang beberapa tahun begitu? Ya pasti, Mbak. Karena apa? Di dalam untuk mendapatkan lisensi tersebut itu kan perlu tahapan yang cukup panjang ya. Kita dulu wasit mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, kemudian tingkat nasional, tingkat badminton Asia, barulah bisa mencapai level yang tertinggi yaitu BWF. Jadi memang cukup panjang waktunya dan di situ juga tidak mesti bahwa wasit yang berlisensi BWF itu bisa memimpin di Olimpiade. Itu ada seleksi tersendiri dan syarat khususnya. Oke, Pak, selain menjadi wasit di ajang Olimpiade, mungkin Bapak bisa cerita juga sudah pernah jadi wasit di pertandingan lainnya. Apa saja Pak event-event besar yang sudah Bapak pimpin pertandingannya? Ya, kalau yang multi event, saya sebelumnya sudah komplit ya. SEA Games pernah, Asian Games pernah, dan sekarang Olimpiade. Kalau kejuaraan-kejuaraan individu ataupun beregu, ya ada Thomas Super Cup Final, ada Sudirman Cup, ada kejuaraan dunia, dan lain sebagainya. Artinya sudah komplit ya pengalaman Bapak di ajang-ajang internasional. Nah, bedanya apa Pak memimpin pertandingan di ajang Olimpiade dengan memimpin pertandingan di ajang-ajang besar lainnya? Ada bedanya nggak Pak? Mungkin lebih excited begitu atau lebih deg-degan, ikut terlarut kalau misalnya dalam ajang Olimpiade, bedanya apa Pak? Ya, excited pasti Mbak. Karena apa? Yang namanya Olympic Games atau Olimpiade itu kan merupakan kejuaraan multi event tertinggi di dunia ataupun terbesar begitu. Dan semua wasit tentunya punya harapan atau dambaan bisa tampil di Olimpiade. Karena ini merupakan event yang tertinggi di dunia. Oke, Pak Wahyana, kalau biasanya pertandingan badminton itu banyak penontonnya, banyak supporternya ya. Tapi kan karena pandemi COVID-19, jadi kemarin memang dari Olimpiade Tokyo tidak ingin ada penonton begitu. Ini bagi Anda yang memimpin pertandingan sebagai wasit lebih enak atau tidak Pak untuk konsentrasi memimpin pertandingan? Dengan suasana yang sepi itu sebetulnya lebih nyaman Mbak, lebih enjoy. Karena apa? Apa yang kita ucapkan itu dengan mudah dapat didengar oleh pemain maupun technical official lainnya. Beda kalau ada tepuk tangan riuh, kemudian teriakan, sorakan itu kan kadang nonsense kita, ucapan kita kadang tidak didengar sehingga kita harus mengulang gitu. Tapi ya itu tadi, karena tidak ada keramaian, kalau ada salah sedikit saja pasti terdengar itu. Oke, jadi itu bedanya ya Pak ya. Nah, pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan apa Pak selama menjadi wasit pertandingan badminton di seluruh ajang-ajang besar yang sudah pernah Bapak pimpin? Apa yang paling tidak bisa Pak Wahyana lupakan? Ya, kalau kita sedang memimpin pertandingan di mana antara yang bertanding itu merupakan pemain-pemain top dunia. Seperti contohnya misalkan dulu ada Lin Dan melawan Lee Chong Wei, dan Lin Dan melawan
tergede dari Denmark. Nah, itu merupakan gengsi tersendiri gitu ya. Oke. Oh begitu. Pak, tapi sebagai wasit pertandingan badminton Anda pasti punya pemain favorit, Pak. Pemain bulu tangkis favorit siapa, Pak? Mungkin bisa disebutkan. Kalau saya untuk tunggal Taufik Hidayat pemain kita. Oke. Dan untuk gandanya Ricky Subagia dan Reksi Mainaki. Oke, kalau yang di luar Pak nggak ada ya Pak ya? Semuanya pemain lokal ya, pemain dalam negeri Iya. yang Anda favoritkan ya Pak ya? Iya. Oke Pak, setelah menjadi wasit di ajang Olimpiade, apa rencana Bapak ke depan? Kalau saya kan masih tetap eksis di wasit ya Mbak ya. Di samping itu saya kan menjadi pengurus pusat PBSI bidang perwasitan. Jadi rencana saya atau program kami adalah mencetak wasit-wasit muda yang berbakat yang nantinya siap untuk dikirim ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, semoga semakin banyak wasit-wasit muda yang bisa go internasional seperti Pak Wahyana. Pak Wahyana, pertanyaan Amin. terakhir, bagaimana kemudian Bapak membagi waktu? Karena kita tahu Bapak itu kan sebetulnya guru juga ya Pak ya di sekolah di Gunung Kidul. Bagaimana membagi waktunya menjadi guru, menjadi kepala sekolah di sana, dan menjadi wasit yang memimpin pertandingan internasional, Pak? Yang pertama saya ingin melaruskan bahwa saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Mbak, bukan kepala sekolah. Ya, untuk membagi waktunya, ya, kan yang namanya kejuaraan bulu tangkis tidak mesti setiap bulan ada atau setiap bulan saya ditugaskan. Ya pada saat tidak ditugaskan saya fokus pada pekerjaan saya, dan apabila saya sedang bertugas, itu kan kebetulan guru olahraganya itu 2. Jadi teman saya yang satu itu bisa menggantikan tugas saya. Pada saat yang pandemi seperti ini, kemarin saya Tokyo juga pada jadwal mengajar saya menyempatkan untuk mengajar secara online. Oke, baik. Semoga nanti bisa terus berkarya ya Pak ya, masih bisa memimpin pertandingan di ajang-ajang internasional dan juga bisa mencetak wasit-wasit muda yang bisa sekali lagi membanggakan Indonesia, bisa memimpin pertandingan di ajang-ajang internasional. Terima kasih sekali Pak Wahyana atas waktunya kepada CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sehat selalu Pak. Sama-sama Mbak.